Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahfilah sekalian, ini kita hidup di zaman yang Al-Quran itu sudah turun semuanya ya, secara lengkap. Jadi berbeda dengan zaman para rasul dulu ya, terutama di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu Al-Qur'annya tuh turunnya bertahap ya, ayat demi ayat dimaknai, dihayati, sampai diaplikasikan ya. Jadi tidak aneh bila pemahaman mereka itu ayat demi ayat itu sangat melekat ya. Tapi ya itu konsekuensinya, kita hidup di zaman setelah Rasul ya, itu kitab sucinya sudah turun lengkap. Nah, karena kitab suci kita khususnya Al-Quran itu sudah turun lengkap, maka konsekuensinya adalah banyak buku ya, banyak buku yang sudah dibuat oleh para juru dakwah ya, para pendakwah itu adalah para pewaris Nabi ya. Seperti juga yang sedang kita kerjakan sekarang ini adalah mempelajari Islam ya, itu adalah salah satu bentuk dari mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Nah, karena sudah turun 14 abad yang lalu ya Al-Quran itu, dan maka banyak buku turunan nih ya. Ini saya kumpulkan ada macam-macam nih ya, berbagai versi ya, ya. Nah, kami berusaha menyampaikan agar secara sistematis ya, sistematis itu relatif sih ya, tergantung kita ditinjau dari sisi apa. Ada yang dari sisi urutan turun ayatnya ya, ada yang sesuai urutan bahasan ya, tematik, itu juga ada ya. Jadi relatif ya. Nah, salah satu format yang ada adalah format diagram alir ya. Diagram alir itu apa ya? Kalau Anda di yang backgroundnya komputer mungkin nggak aneh ya, udah umum ya. Nah, ini contohnya nih ya, bukan diagram alir penuh sih sebenarnya, tapi melainkan semacam diagram lah ya, diagram. Jadi kan ada dua cara ya untuk menyampaikan suatu teori itu ya. Kalau mungkin Awad yang bidangnya sosial ya, itu terbiasa dengan tulisan ya, kitab-kitab ya. Misalnya kita buka nih salah satunya, materi ya, misalnya mendidik anak ini ya.
Oh, ini slide, maaf nih, slide. Ya, ada macam-macam nih cara penyampaian materi Islamnya. Ada yang formatnya slide seperti ini ya. Ya, ini slide itu juga sebenarnya juga ringkasan ya, ringkasan dari buku ya. Kalau buku ya yang biasa nih ya, misalnya ini nih, ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Ini udah ada navigasinya belum ya? Oh, belum ada. Nah, ini contohnya ya, contoh bentuk materi ya. Ini ada yang ini buku ya. Kalau buku ya biasa, ini sih isinya tulisan gini ya. Ya. Ini Anda mesti baca nih ya, kita mesti baca. Terus kalau kita baca kan biasanya kita bikin ringkasan ya. Soalnya kalau nggak meringkas itu masa bawa buku setebal ini ya. Kita biasanya buku ringkasan. Nah, bentuk ringkasan itu bisa berupa slide semacam ini ya, yang disampaikan banyak penceramah, atau bisa juga dalam bentuk diagram ya, seperti ini misalnya ya. Ya, banyak. Kadang dari satu slide ataupun satu diagram ini itu dari ringkasan dari berlembar-lembar buku tuh ya, bisa jadi buku lah ya, dari semacam ya. Jadi kalau buat saya ya, saya kebetulan backgroundnya orang teknik, itu lebih enak kalau pakai metode diagram ya. Menghemat waktu lah ya, kurang lebih ya. Baik, mungkin kita hal ini secara umum aja ya. Jadi kalau Rasulullah dulu kan turun nyampaikannya kan berupa ini ya, berupa suhuf ya. Sebenarnya suhufi, kalau di surat Al-A'la itu suhufi Ibrahim wa Musa ya. Suhuf itu semacam lembaran-lembaran ya, lembaran-lembaran. Nih saya juz 30 surat Al-A'la, itu surat Al-A'la, surat nomor berapa? Ada yang hafal? Ya. Oh, nggak mundur. Oh, ini paling atas. Ya, kalau belum hafal Quran, minimal hafal nama surat ya, nama surat sama itunya, sama nomor urutnya ya. Nah ya, ini surat Al-A'la, surat ke-87 ya, ingat ya, ke-87 ya. Nah, di sini saya perbesar nih ya, ayat terakhir surat Al-A'la ya. Nih ya. Nih ya. Sufi Ibrahim wa Musa, Musaf ya. Ibrahim dan Musa ya. Jadi di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sudah juga ada lembaran-lembaran itu ya, lembaran-lembaran kumpulan wahyu Allah ya. Cuma waktu itu belum dibukukan ya, belum dibukukan atau belum dikumpulkan ya. Mungkin baru di zaman Nabi Musa ya, itu suhuf-suhuf itu, musaf-musaf itu dinamai Taurat ya, Taurat. Kalau kita kan Quran ya, Quran itu berarti setelah Taurat, Zabur, Injil, Quran ya, terakhir Quran ya. Jadi
lembaran-lembaran ini ya. Baik, kembali ke sini ya. Nah, dulu Rasulullah dapatnya juga lembaran-lembaran ini ya, lembaran-lembaran yang isinya surat ayat demi ayat ya. Nah, waktu itu ayat demi ayat ya, belum satu surat gitu ya. Mungkin dibandingkan dulu ya dengan apa, atau mungkin ini dulu ya. Ya. Nah, pada saat kita masuk Islam ya, itu kan kita baca surat syahadat ya. Syahadat nih. Ini besarnya gimana nih? Terus dibesarkan ya. Oh, nggak bisa besar lagi. Nah, oh pecah ya. Nah, kalau ini dibuatkan dalam format diagram nih ya. Di urgensi syahadatain. Jadi syahadat, kenapa ini kok syahadatain? Karena ain 2 ya, karena kita kayak kalau kita sholat yang 2 rakaat tuh usoli sholatan sunnah, misalnya sholat sunnah ya, rakatain. Nah, rakatain itu 2 rakaat artinya ya. Nah, ini 2 syahadat ya. Syahadat sendiri artinya persaksian ya. Persaksian. Ahamiyah itu adalah pentingnya atau urgensi ya. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa kenapa syahadah itu penting ya. Ya. Yang pertama, pintu masuk Islam ya. Jadi kalau kita belum syahadat itu ibaratnya kita belum masuk, belum terdaftar gitu ya, belum terdaftar ya. Kayak kita kerja di suatu kantor misalnya ya. Nah, kita nggak daftar tuh ya, nggak daftar terus tapi kerja ya, kerja di kantor itu. Pada saat gajian nggak dapat gaji loh. Wah, saya nggak dapat gaji. Loh, kamu nggak terdaftar gitu ya. Jadi itu ya pentingnya urgensi syahadatan. Walaupun mungkin kita muslim ya, sudah muslim, tapi kalau muslim sih mungkin kalau sholat itu selalu diulang ya secara rukun ya, syahadatan. Jadi nggak aneh. Tapi untuk yang mualaf ya, pernyataan untuk hijrah atau masuk ke dalam agama Islam itu deklarasikan, diwujudkan dalam bentuk mengucapkan kalimat syahadat ya. Ya. Oke ya, mungkin ini ya madhula hilal Islam ya. Yang kedua, intisari ajaran Islam ya. Ini nanti kita bahas satu persatu lah ya. Ada titik tolak perubahan ya. Nah, ada hakikat dakwah para rasul ya, keutamaan yang nah hampir semua rasul ya, bukan hampir ya, semua rasul ya, dakwahnya itu ila syahadatain ini ya. Walaupun waktu itu bahasanya beda-beda ya, bahasanya beda-beda kan waktu misalnya kebanyakan nabi kan diutusnya ke Bani Israel ya, Bani Israel. Nah, itu ini bahasanya kan bukan bahasa Arab kan. Ya, saya sampaikan mungkin berapa ya, sambil mengenal sejarah ya para nabi nih. Nah, nah kan kalau jarak yang kita diceritakan di Quran ya, ini kan Adam ya, manusia pertama di dunia ini Adam.
lalu diberi istri oleh Allah ya, Hawa. Kalau bahasa Inggris Eva ya, atau Eva ya. Nah, Adam ini kan dari tidak ada ya, ujuk-ujuk ada gitu ya. Ya. Ada dari sesuatu yang tanpa ayah, tanpa ibu nih ya. Dan berarti beliau tidak dilahirkan ya. Dan hal-hal semacam itu sebenarnya sudah wajar ya, sebenarnya bukan biasa untuk Allah ya, tapi mungkin luar biasa untuk kita ya. Bahkan Hawa itu juga tidak dilahirkan ya, tapi dia konon sejarahnya yang bilang, beberapa versi bilang dari tulang rusuk ya, salah satu tulang rusuk Nabi Adam ya. Nah, itu dijadikan pasangannya ya. Tapi ini kita belum bahas detail ya, tapi kita bahas ini ya. Adam, dan lalu Nabi berikutnya konon namanya Idris. Ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa Idris ini lebih di ke bawah lagi ya, bukan di kedua ya. Ada yang mengatakan Nabi kedua itu Nuh ya, tapi ada beberapa juga yang menyebutkan Idris ya. Tapi itu sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya ya, karena waktu itu belum ada itu benar atau salahnya itu yang referensi kita kan Quran ya, Quran dan hadis ya. Nah, di Quran dan hadis sendiri ini tidak ditegaskan nih ya, Idris ini di zaman apa ya. Tapi yang jelas ada Nabi yang namanya Idris. Dia juga seorang yang soleh ya gitu. Ada yang bilang dia diutus ke Mesir ya, dan lain-lain ya. Baik ya, ini ya kira-kira urutannya. Ini nomornya nomor urut nih, nomor urut diutusnya. Dan setiap baris ini menunjukkan zamannya ya. Jadi walaupun ini angkanya ini ya, mungkin mana nih? Ini angkanya kan lebih kecil dari sini ya. Ya. Tapi mungkin ini nggak sesuai waktu sih ini kayaknya ya, asal ini. Baik, ini secara garis besar aja cuman. Jadi semua nabi ini ya itu menyerukan kalimat syahadat ya. Tiada Tuhan selain Allah ya, dan aku ya, para nabi ini adalah utusannya. Jadi masing-masing waktu itu mengatakan di zaman Adam ya Adam utusannya, aku Rasulullah, Ismail waktu itu Rasulullah, Nabi Yusuf juga waktu berdakwah di Mesir ya, beliau juga menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku merupakan Rasulnya, utusannya gitu ya. Jadi sejak zaman dulu itu isi dakwah Rabbi itu adalah para sama ya, karena itu tadi kita sebut kalimat syahadatain ya. Ya, pernyataan masuk ke dalam agamanya Allah. Allah sendiri sebelum surat Toha ini itu juga ada yang mengatakan dengan bisa disebut dengan berbagai nama ya. Tapi di kita ya, bagi umat Islam, karena di surat Toha ya, surat Toha itu surat 20 ya. Ya, sama di
di surat Toha ayat ini ayat-ayat yang membuat Umar bin Khattab beriman, ya, berubah 180 derajat, ya, dari preman menjadi muslim, ya. Toha, ya, ma'anzalna Qur'an litashqa, ya, illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa wal arda was samawati ula ar-rahman al-arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Nah, menyatakan diri bernama Allah adalah sebenarnya waktu itu percakapan dengan Allah, ini ya, bukan percakapan dengan Nabi Musa. Ini ana rabbuka fahla atau like not like, ya, innaka bil wadil muqaddas itu. Oh enggak ya, enggak juga ya. Bentar. Oh ini nih, ya, di surat ini, di ayat ini, ayat 14, ya, surat Toha ayat 14. Nah ini Allah menyatakan nih, innani anallah, ya, kurang besar, ya, kurang besar. Innani, sesungguhnya aku, anallah, ya, ya. Nah, Allah ini menyatakan diri, namaku Allah. Nah itu di depan Nabi Musa, ya, ya. Jadi satu-satunya nabi yang diberi izin, ya, diberi nikmat bertemu langsung dengan Nabi Allah, ya, melihat wajah Allah, itu Nabi Musa, ya. Kalau yang lainnya kan dengan perantaraan malaikat Jibril, kan. Nah, Nabi Musa ini diberi kenikmatan berjumpa dengan Allah, melihat Allah secara langsung, ya. Ya, ini kalau versi ininya, innani, ya, sesungguhnya aku, anallah, ya. Nah, anak fa'bud nih, ya. Nah yang penting ini di sini nih, ya. Jadi di zaman Nabi Musa pun, ya, Allah itu sudah memperkenalkan dirinya bahwa nama Tuhan manusia itu namanya Allah, ya. Ya. Makanya aneh tuh kalau di surat, kalau versi Yahudi yang sekarang, ya, di Taurat yang mereka klaim Taurat, ya, itu mereka nyebutnya Tuhannya Yahweh, ya, kan aneh, ya. Padahal mereka mengklaim diri pewaris Taurat, ya. Nah, para pendengar bisa, kita semua bisa, ini kok nggak sesuai, gitu, ya, nggak sesuai. Dulu Allah Tuhan memperkenalkan kepada Nabi Musa Allah, kok jadi Yahweh, ya, kan aneh. Padahal mereka mengklaim diri adalah Taurat. Tapi ya begitu, ya, begitulah sejarah kehidupan dakwah, ya, dakwah Islam, dakwah. Kalau disebut Islam kan artinya selamat, sebenarnya, keselamatan. Ya. Dari dulu nama Tuhan itu Allah, ya.
nggak pernah berubah jadi Yahweh apalagi yang nama-nama lain gitu ya. Dan kalau Muslim kan diwajibkan iman kepada semua ini kan ya, semua kitab ya. Ya. Di surat Al-Baqarah ya, yang sudah kita baca. Kalau baca dari depan udah dibaca pasti. Mereka beriman kepada bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya, min qablik. Ya, jadi kita mengimani semua kitab Allah yang pernah diturunkan ya kepada nabi-nabinya ya. Termasuk Taurat, Zabur ya, Injil ya, dan terakhir Quran ya. Tapi kalau ada orang zaman sekarang ya menyatakan Muslim itu memodifikasi Quran, itu hasil modifikasi ya, hasil kopas katanya ya, hasil kopas dari Taurat ya. Ya kopas dari mana ya? Kalau kopas kan mestinya ada aslinya ya. Tapi mereka bilang kopas dan dimodifikasi, ya bilang gitu. Ya. Tapi kita secara logika mau ditanya, kalau sumbernya satu, kan yang kalau penulisnya sama ya, misalnya kita mengarang jilid tulisan pertama, tulisan kedua, tulisan ketiga kan gitu ya. Atau mungkin bikin buku yang judulnya sama tapi ada revisi 1, revisi 2, revisi 3 ya. Kalau penulisnya sama kan berhak merevisi kalau ada yang salah ya. Nah, kalau penulisnya Allah yang sama ya wajar ya kalau ada salah dikoreksi ya. Tapi mereka bilang modifikasi ya. Justru yang karena dimodifikasi itulah ya, maka turun kitab suci berikutnya ya. Taurat yang asli yang dari Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa itu dimodifikasi, maka turunlah Zabur. Lalu dimodifikasi lagi, diubah-ubah ya oleh zaman itu ya, di zaman itu, maka turun lagi lah Injil ya. Tapi ternyata dimodifikasi lagi ya. Nah, makanya turun Al-Quran ya. Nah, Al-Quran ini dikunci nih ya, dikunci oleh Allah ya. Kalau dulu mungkin pengumpulannya, pembukuannya itu kurang rapi ya, sehingga kececer dan nggak jelas tuh mana yang asli, mana konon yang diklaim sebagai Alkitab itu tertua ya, termuda dari Nabi Isa itu 4 abad ya. Jadi bukti-bukti kitab lembaran-lembaran suhufnya Nabi Isa itu yang disusun menjadi Alkitab itu ditemukan baru 4 abad ya, setelah era Nabi Musa. Ya, bayangkan apa yang bisa terjadi di 4 abad. Sedangkan ya, Al-Quran ya itu di tahun yang sama ya, di zaman yang sama dengan Nabi Muhammad ya. Makanya keakuratannya ya 100% ya, bisa dijamin 100% ya, dibanding yang berabad-abad baru dibukukan ya. Tapi ya itulah sejarah kehidupan manusia ya. Yang penting sekarang kita sebagai Muslim wajib bersyukur bahwa kita diberi bekal dengan kitab Al-Quran yang solid ya, dijamin Allah kemurniannya ya. Ya, kalau dipikir-pikir kita kasihan ya sama umat-umat terdahulu yang kitab sucinya itu tercecer ya. Mungkin itu ya, itu dulu pendahuluan dari syahadat ya, bahwa
yang disampaikan oleh setiap nabi dan rasul itu adalah sama, kalimat syahadatain ya, dua persaksian ya. Dua persaksian. Persaksian pertama adalah tiada Tuhan selain Allah. Persaksian kedua adalah yang menyampaikan, nabi dan rasul yang menyampaikan itu adalah utusannya ya. Mungkin itu dulu ya sebagai materi hari malam ini. Cukup apa nih, cukup berat ya mungkin ya, cukup berat buat tapi kalau buat muslim yang sekarang sebenarnya nggak berat ya, karena kita udah tahu ini ya, udah tahu kalimat syahadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya saya taruh di YouTube, bisa ditaruh di kolom komentar ya. Baik, billahi wal taufiq wal hidayah, al-haqqu mir rabbik. Yang benar itu hanya datang dari Allah. Wa ta'tu nama mutarin. Maka jangan sampai ragu ya. Yang salah-salah adalah kelemahan dari saya pribadi. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.